Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan Bu Ani pada pembelajaran PPKN. Hari ini di pertemuan minggu ketiga. Setelah anak-anak pada minggu lalu mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pada hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketahui bahwa rumusan dasar negara sudah dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama. Setelah selesainya sidang BPUPKI tersebut, kemudian Ketua PPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Salah satu panitia yang dibentuk oleh Ketua BPUPKI yaitu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Karena beranggotakan 9 orang sehingga disebut sebagai panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini dalam sidangnya berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Rancangan pembukaan hukum dasar ini oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nantinya akan diambil menjadi rumusan dasar negara. Namun pada isi Piagam Jakarta ini ada satu rumusan yang tidak disetujui oleh sebagian dari bagian bangsa Indonesia, di mana pada rumusan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh bagian dari bangsa kita yang beragama non-Islam tentunya tidak bisa melaksanakan sila pertama ini. Mereka menyampaikan usulan, mereka tidak menyetujui dengan sila pertama ini. Kemudian untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia agar bangsa kita tidak terpecah, maka para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah dan menyepakati menghilangkan bagian kalimat tersebut. Jadi kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan rumusan dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itulah nanti yang diambil oleh para pendiri bangsa kita menjadi dasar negara. Dan dasar negara ini ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada masa itu bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk bisa menyatakan kemerdekaan sendiri, meskipun sebelumnya Jepang memberikan janji untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, para pejuang bangsa kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, sehingga tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Dan untuk melengkapi kebutuhan negara merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI, suatu lembaga yang ada pada waktu itu yang sebetulnya awalnya dibentuk oleh Jepang, namun setelah Indonesia merdeka, PPKI yang anggotanya adalah dari bangsa Indonesia sendiri semuanya, ini melaksanakan sidang dan menghasilkan 3 keputusan, yaitu yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pembukaan
Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara. Dan sampai sekarang rumusan dasar negara kita atau Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Demikian anak-anak sedikit materi dari Bu Ani. Nanti anak-anak akan melanjutkan mengerjakan tugas tentang materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetap semangat anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.